Saudaraku sekalian yang saya muliakan, atau misalnya gitu, kamu jatuh cinta kepada yang kamu pikir ada, alien. Itu nggak normal teman-teman, nggak normal. Tapi selagi kamu merasa tertarik dengan lawan jenis, di usia-usiamu 17, 18, 19, di usiamu mungkin 20, 21 tahun, itu adalah sesuatu yang sangat normal. Kalau saya liatin sih jatuh cinta kepada lawan jenis seperti ini nih, kayak semacam penyakit cacar buat hidup orang. Kayaknya semua orang pasti pernah kena deh, betul nggak? Cuman beda waktu aja. Ada yang kecil, ada yang dewasa, ada yang tua, kan begitu ya? Meskipun kalau urusan jatuh cinta, kayaknya rata-rata di usia-usia balik begitulah. Nggak normal juga kalau anak saya nih ustazah jatuh cinta ustazah sama laki-laki. Umurnya berapa? 4 tahun. Nggak normal kan? Ada usia-usia normal ya, 12, 14 gitu kan, 12 belum, 15, 17 gitu kan. Meskipun nih dengan adanya tayangan-tayangan di televisi, sinetron-sinetron, film-film, atau bahkan tayangan-tayangan di mana-mana, bikin anak-anak zaman sekarang urusan begituan gedenya cepet. Masa ada anak SD kelas umur 8-9 tahunan, dia tulisin surat ke temannya. Dia bilang, Umi, nanti pulang sekolah kita jalan bareng ya. Dijawab sama temennya, siap Abi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudaraku sekalian saya muliakan, sesuatu hal yang normal. Tapi sekali lagi saya sampaikan ini ya, itu normal terjadi padamu dan kamu bukan satu-satunya. Semua orang kena hal tersebut. Terjadi kepada diri semua orang. Ustazah ngalamin juga. Jangan tanya saya. Terjadi pada diri semua orang, teman-teman saudaraku sekalian. Tapi masalahnya bagaimana kamu mengolah perasaan tersebut sehingga tidak terjadi dosa. Jatuh cintanya terjadi kepada semua. Akan tetapi kewajibanmu adalah mengolah perasaan tersebut sehingga tidak terjadi dosa. Dengarkan saya, Dek. Kewajibanmu mengolah rasa tersebut sehingga tidak terjadi dosa. Jangan salahkan cintanya. Kalau memang haram ustazah, kenapa Allah meletakkan cinta sebesar ini di dalam hati saya? Pakai segala nyalahin Allah, jauhan, halo. Allah memberi rasa itu kepada diri semua orang. Tapi yang kemudian sampai terjelembab kepada jurang-jurang dosa, enggak semua orang. Hamba-hamba Allah yang bertakwa mampu melewatinya dengan perasaan penuh bangga karena mereka telah melewatinya dengan cara yang terbaik. Ada banyak hamba-hamba Allah pernah punya rasa yang seperti itu, tapi mereka mengolah. Nih ya,
awal kali rasanya itu memang di luar kontrolmu, Dek. Mbak, Kak, awal rasanya datang di luar kontrolmu. Kamu tidak bisa memilih kepada siapa hatimu jatuh cinta. Awal rasanya di luar kontrolmu. Ini kenapa banyak emak-emak senyum-senyum nih? Ingat zaman muda? Iya, nggak apa-apa. Awal rasa itu datang di luar kontrol. Sekali lagi, kamu tidak pernah punya pilihan untuk bisa memilih kepada siapa kamu jatuh cinta. Nggak bisa tuh. Jatuh cinta itu adalah niscaya, maksudnya sesuatu hal yang gitu aja gitu. Allah SWT taruh gitu kan. Ketika kamu merasa waktu tiba-tiba berhenti berputar. Ketika setiap kali melihat dia, kamu tidak bisa mengontrol bibirmu dari tersenyum. Orang tuh kalau lagi jatuh cinta kan gitu. Ntar dia lihat, ya lihat lagi. Dia ngerasanya tuh orang lagi ngeliatin dia gitu, padahal kagak. Itu. Rasa awalnya itu Allah Subhanahu wa taala yang kasih, teman-teman. Yang kasih. Dan seperti yang saya bilang, tuh semua orang dapat kayak begituan. Cuman abisnya itu kamu deketin dia, ngajak kenalan, minta nomor telepon, nggak semua orang melakukannya. Karenanya kewajibanmu terhadap rasa cinta yang datang dalam hidupmu adalah mengontrol rasa tersebut sehingga kamu tidak terjebak dalam dosa. Apa dosanya? Saudara sekalian, kalau kamu mengikutinya, itu adalah pintu gerbang pertama. Walaupun rasa cintanya Allah kasih, habisnya itu setan datang kepada hatimu, teman-teman. Setan mengolah rasa tersebut, memintamu untuk mengikutinya. Memintamu untuk mengikuti cinta tersebut. Apabila cinta datang, maka sambutlah panggilannya, kata setan. Saudaraku sekalian saya muliakan, kata setan. Kata Allah kayak gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah demi langkahnya setan. Janganlah kalian mengikuti uluran-uluran tangannya setan. Janganlah kalian ikuti arah yang diarahkan sama setan. Itu setan semuanya tuh. Buktinya apa? Ya kalau kamu mau bukti, teman-teman sekalian, coba kamu ikuti perasaan seperti itu, ngajak kamu kemana? Ngajak kamu berantakan hidupnya, berantakan pikirannya, berantakan hatinya. Berantakan semuanya. Ada berapa banyak anak-anak berprestasi, kemudian menjadi kehilangan prestasinya hanya karena sibuk pacaran. Betul? Kenceng bener deh.
Jangan salah, bahkan ada berapa banyak rumah tangga yang hancur hanya karena sang suami ataupun sang istri merasa sekarang hati saya sudah mencintai yang lain selain dirinya. Ada banyak banget yang kayak begitu kejadian. Banyak teman-teman saudaraku sekalian. Gimana ya, hati saya sudah tidak cinta lagi kepadanya. Kenapa? Kamu mengikuti ajakan-ajakan setan. Ketika setan tersebut menjadikan rasa cinta yang Allah SWT letakkan kepada hatimu sebagai sebuah ujian, dia jadikan sebagai sebuah jebakan demi jebakan mendekatkanmu kepada perzinaan. Na'udzubillah min dzalik. Ustazah, ini tuh nggak zina kok, cuman seneng aja ustazah. Seneng apa? Seneng berdua-duaan. Kamu pikir setan tuh nggak punya pengalaman kerja apa? Setan itu pengalaman kerjanya ribuan tahun. Menggodamu kecil banget buat setan. Setan itu gak bakalan ngajakin anak yang biasa pergi ngaji, bakti sama orang tua, buat langsung zina. Gak sebodoh itu. Dia akan mengajakmu buat kenalan. Kalau kenalan kayak dosa apa kayak nggak dosa? Kayak nggak dosa, betul nggak? Halo? Kamu ngelihat zina dosa besar apa enggak? Oke, sekarang kamu ngelihat kenalan dosa besar apa dosa aja apa enggak dosa? Ayo coba, kenalan doang, kenalan. Kamu anggap dosa apa enggak dosa? Ini karena saya ngomongnya di masjid. Karena saya nanyanya di masjid. Coba saya nanyanya di sekolah, bukan sebagai Ustazah Halimah, beda lagi jawabannya. Banyak di antara akhwat kita, anak-anak kita, banat kita yang menganggap kenalan doang apa salahnya? Kenalan kok. Di mana letak salahnya? Abisnya kenalan, tukeran nomor HP. Boleh nggak minta HP kamu? Saya cuman punya satu. Maksud saya nomornya juga cuman punya satu. Teman-teman sih sekalian, sampailah kemudian mereka kenalan. Dari awalnya salam, kemudian sapa. Kan gitu ya? Nyapanya lewat chat. Hai. Bermula dari hai. Saudaraku sekalian. Habis itu kemudian jawab, hai juga. Apa kabar? Saya yang tadi minta nomor telepon kamu. Barulah kemudian, kok asik ya? Kok dia menyenangkan ya diajak ngobrol? Kok dia seru banget ya? Jatuh cinta itu seperti bendungan. Teman-teman saya sekalian, ia bermula dari satu titik kecil hingga kemudian membesar dan runtuhlah seluruh bendungan. Awalnya kecil pasti. Jatuh cinta tuh kayak gitu. Dari semula dia bukan siapa-siapa bagimu,
hingga kemudian kamu sesekali mengingatnya, hingga kemudian kalau diikutin dengan itu tadi, sapa, kemudian mulai bicara, mulai teleponan. Teman-teman sih sekalian, bermula dari kamu sesekali mengingatnya hingga kemudian bahkan dalam sholat kamu tetap mengingat dia. Itu kalau udah kayak begitu durhaka. Kamu ngadep siapa, ingetnya sama siapa? Sholat ngadep siapa? Tapi kamu mengingat seseorang itu. Allahu Akbar. Ih, senyumnya manis banget tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia lagi ngapain ya? Saudara sekalian, berantakan tuh mulai tuh. Dari yang asalnya kamu hanya mengingat dia sesekali, sehingga menjadi setiap kali kamu mengingat dia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sampai akhirnya dia tidak bisa pergi dari pikiranmu. Waktunya kebanyakan ngeliatin HP mulu. Nanyain, kamu lagi apa sih? Nggak dijawab, semenit, 2 menit, 3 menit, 4 menit. Udah dijawab 5 menit, lama amat sih. Saya sampai khawatir. Ya Allah, ya Allah. Rusak sudah hidupmu teman-teman. Tuh kalau kayak begitu tuh kamu udah terjangkit. Ya, terjangkit virus namanya jatuh cinta. Abisnya itu kalau udah teleponan, tungguin aja, pengen ketemuan, kemudian ketemuan. Dari yang asalnya ketemuan senengnya bareng-bareng, lama-lama berduaan aja ya, yang lain rese. Dari yang berduaan tapi masih seneng nyari tempat-tempat yang rame, sampai mulai deh tuh nyari tempat-tempat yang sepi, terakhir lagi bokek, pacaran di atas kuburan. Ya Allah, ya Allah. Beberapa waktu yang lalu saya lewat hutan. Hutan dari daerah Baturaden, Jawa Tengah. Karena saya habis mengisi di daerah Banyumas, saya menginap di area Baturaden. Besok paginya saya menuju ke Moga, besok siangnya ya. Saya menuju ke area Moga, Pemalang, Jawa Tengah. Lewatnya teman-teman, hutan yang jalannya untuk satu mobil dan banyak jalannya yang rusak. Kita serem setengah mati lewat hutan tersebut, ada banyak pohon-pohon. Saya ikutan petunjuk Google Map. Google Map itu kan cuma ngasih tahu jalan, nggak nyeritain keadaan jalan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ya mau marah gimana juga kan? Itu sampai dari rimbunnya hutan di situ itu, sampai ada banyak hutan-hutan tuh yang ditumbuhin kayak tali-tali buat gantungannya Tarzan. Tahu nggak sih? Sampai kayak begitu, dari lebatnya akar-akar pohon yang menggantung gitu. Sampai bener-bener rimbun, serem banget perjalanannya teman-teman. Lagi tengah-tengah saya ketakutan, khawatir maksudnya ya. Khawatir seperti itu, khawatir juga tiba-tiba jalannya putus gitu kan. Nggak ada jalan misalnya gitu. Ini gimana nih Google Map yang terhormat? Lagi kayak begitu teman-teman saya sekalian, di semak-semak.
saya lihat ada sebuah motor yang di atasnya ternyata terdapat seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berpacaran. Rasanya pengen saya timpuk aja tuh. Pengen kita buka gitu kan. Pulang woi. Ibu bapak kamu nyangkul di sawah, nyekolahin anaknya biar pada jadi pinter. Malah nyari semak-semak buat berduaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah kalau udah berduaan kayak begitu, di tempat sepi kayak begitu, bagaimana kamu punya kendali terhadap bisikan setan untuk mengajakmu kepada perbuatan yang haram? Dari yang awalnya mungkin hanya sekedar genggaman tangan, kemudiannya abisnya dia nangis, masa sih saya nggak pelukin, untuk memberikan kehangatan. Abisnya itu kami hanya saling bersandar. Abisnya itu udah deh gitu. Ngeri teman-teman saudara sekalian. Setan punya urusan. Setan punya urusan. Naudzubillah. Dan kalau kamu sudah ada dalam belenggu setan, ini ya, nggak usah heran kalau ada orang pacaran nih, yang si laki-laki atau si perempuan suka nyiksa kepada pasangannya dan mereka balik lagi. Pernah ketemu orang kayak begitu? Kok bisa banyak gitu tuh, merasa apa gimana? Toksik, hubungan yang toksik teman-teman, hubungan yang racun. Udah tahu racun, nih udah tahu nih racun nih. Ya jangan diminum. Orang siapa yang udah tahu racun tapi tetap diminum? Orang PA. Orang PA. Hati-hati teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, hati-hati. Fala tattabi'u khutuwatish. Terus caranya gimana? Untuk menghindari itu, ucapkan tidak dari sejak awal. Itulah ustazah, mengapa saya memutuskan untuk mencintai dalam diam. Saya takut ustazah, kalau saya tunjukin, kalau saya ekspresikan, akhirnya nantinya tuh jadi kalang kabut hati saya, nanti hati saya juga kecewa, nanti saya juga pacaran ini itu, saya juga takut dosa. Jadi ya udah, saya mencintai dia dalam diam. Terus apa yang kamu lakukan? Saya mendekapnya dalam doa. Kusebut namanya dalam sepertiga malam. Kala tangan-tangan malaikat kepak-kepak sayap mereka siap mengaminkan doa-doa saya. Doa di sepertiga malam tuh mustajab. Ngapain minta dia? Kalau kamu tahu sesuatu yang sangat berharga, dan kemudian kamu ditanyakan apa yang kamu mau, ngapain minta barang remeh, barang temeh, atau sesuatu hal yang kamu tidak tahu pasti bagus atau tidaknya. Tunggu sekalian, nih kamu nih ya, misalnya gitu, dapat hadiah dari orang yang sangat kaya raya misalnya. Dia bisa memberikan kepadamu bahkan uang 100 juta, misal. Terus dia bilang, kamu akan saya kasih hadiah, kamu minta apa? Ada nggak diantaramu yang bilang,
wafer di kaleng kongguan. Ada yang mau minta kayak gitu? Enggak. Kamu pasti akan meminta sesuatu hal yang menurutmu sangat berharga gitu. iPhone yang terbaru, misal, ya kan ya? Cincin berlian, misal, atau apalah gitu, yang menurut kamu sesuatu yang berharga. Demikian pula dengan doa sepertiga malam yang terakhir, dan kamu minta si fulan, dan kamu minta cinta dari seorang manusia, dan kamu berharap seseorang yang itu dia, kamu mencintainya dalam diam. Apa doamu? Saya mau tahu, apa doamu? Ya Allah, jodohkanlah saya dengannya. Sebab saya mencintainya ya Allah. Kalau ternyata dia bukan jodoh saya, carikanlah orang yang seperti dia ya Allah. Matanya, hidungnya, kepribadiannya, indah senyumnya. Ya Allah, daripada repot-repot mending dia aja ya Allah. Ayolah, kamu mau doa apa? Mau doa apa? Sedikit sekalian saya muliakan. Iya. Habis gimana dong Ustazah? Sekarang pacaran gak boleh, mencintai dalam diam, dalam doa juga gak boleh. Yang sebaiknya apa? Saya pernah lama berpikir hal ini, karena saya sukanya mikir. Kenapa Allah mengenalkan rasa cinta sedalam, seperih itu dalam hati kita? Saya kalau liatin cinta, jatuh cinta, semua jatuh gak sih? Rasanya perih, betul? Rasanya sakit. Orang tuh kalau lagi jatuh cinta, hatinya rasanya sakit. Enggak kok Ustazah seneng. Oh tunggu dulu, senengnya berapa persen, susahnya berapa persen? Betul apa enggak? Coba tuh, kalau kamu lihat ada temen kamu yang lagi pacaran, kamu deket nih sama seorang temen kamu lagi pacaran. Saya enggak lagi bilang kalau kamu lagi pacaran, enggak, temen kamu. Sebab orang tuh enggak bisa menilai diri sendiri, tapi kalau nilai orang lain kita bisa. Betul? Kamu lihat temen kamu lagi punya pacar, lagi pacaran. Nih ya, kamu misalnya satu geng beberapa orang lah. Ada 4-5 orang, satu perkumpulan gitu. Biasa kemana-mana bareng ada 5 orang. Satu orang temen lagi jatuh cinta. Jadi nyebelin apa jadi asik? Jadi nyebelin, ribet banget hidupnya, betul? Abis itu dikit-dikit ngeluh mulu. Wah kesel nih sama pacar gua. Betul? Terlihat hidup dalam bahagia atau terlihat hidup menyedihkan? Banget. Apalagi kalau udah dia cemburu, apalagi kalau udah dia nangis-nangis, apalagi kalau udah dia banting pintu, nangis di balik pintu. Siapa sih tuh yang ngajarin nangis di balik pintu? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi suatu yang gak asik. Orang jatuh cinta tuh jadi bego teman-teman. Ini istilahnya seorang psikolog ya. Orang tuh kalau jatuh cinta itu ada apa istilahnya, neuron dalam pikirannya, teman-teman saya sekalian, hormonal neuron yang setara dengan narkoba, yang setara dengan narkoba, dengan narkotika.
Jadi nggak bisa berpikir waras, jadi nggak bisa lagi memuliakan orang tua, jadi repot semuanya, berantakan semuanya teman-teman. Ya mestinya kayak gimana Ustazah? Olahlah rasamu hingga rasamu tidak menjebakmu, mengantarkanmu kepada perbuatan dosa. Saya lama mikirin, kenapa sih? Kenapa gitu? Apa hikmahnya? Allah memberikan rasa cinta di hati kita kepada seseorang gitu. Sampai bikin berantakan hidup kita, sampai hati kita terpenuhi dengan dia, sampai kita mikirin dia terus-terusan gitu. Dan seribu sekalian, wallahu a'lam, tapi saya rasa kenapa Allah mengenalkan kepada kita rasa cinta yang bisa begitu dalam dan menyiksa di hati kita? Karena Allah hendak memberitahu kita bahwa kamu bisa mencintai sedalam itu. Kamu bisa mencintai sebesar itu. Kamu bisa punya rasa ingat kepada seseorang seintim itu, sebanyak itu. Maka jadikanlah orang itu hanya beberapa